Halo teman-teman, kembali lagi di Kamar Horor Misteri bareng aku Adin Andrianto. Jadi pada video kali ini akan menceritakan sebuah cerita horor. Kali ini pengalaman horor ataupun cerita horor yang dialami oleh seorang supir taksi online. Namun sebelum berlanjut, aku akan berdisklaimer terlebih dahulu bahwa semua cerita yang aku sampaikan di sini itu semua murni berasal dari internet. Jadi di sini aku menyampaikan pada kalian yang malas membaca dan kalian bisa langsung tonton aja video ini. Oke, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini dan langsung aja kita lanjut. Ini dia ceritanya. Tiap kota di Indonesia pasti punya cerita horor yang terkenal. Daerah-daerah angker ini biasanya terjadi di bangunan-bangunan bersejarah, bangunan kosong ataupun jalan yang sering terjadi kecelakaan sampai banyak jatuh korban jiwa. Salah satu wilayah angker yang ada di Bandung yaitu daerah Dago Bengkok. Daerah Dago Bengkok ini konon di daerah ini masyarakat sering menjumpai penampakan makhluk halus ataupun kejadian seram lainnya. Terkenalnya daerah ini sebagai wilayah angker membuat beberapa taksi online dan ojek online enggan untuk mengambil orderan di daerah situ, apalagi jika malam hari. Jadi karena saking terkenalnya, ojek online dan taksi online ini males kalau ada orderan yang mengarah di daerah situ gitu, apalagi kalau udah malam karena memang tempat itu terkenal sangat seram. Nah, jadi belum lama ini ada seorang taksi online yang menceritakan pengalamannya saat mengambil orderan di daerah tersebut. Ia menceritakan bahwa dirinya mendapat orderan masuk untuk menjemput di komplek dosen ITB Dago Atas. Nama daerahnya itu Dalem Wangi. Sopir ini kemudian mulai jalan, kebetulan posisinya ada di daerah Dago Bawah. Namun ketika memasuki jalan Dalem Wangi, ia mengaku merasa merinding. Daerahnya itu sangat sepi dan tidak ada rumah-rumah. Hanya ada pepohonan bambu dan jurang dangkal di kanan kirinya. Saat itu kondisi malam dan cuaca sedang gerimis. Namun ketika sampai di titik penjemputan, tidak ada orang yang terlihat di sana. Setelah ditelepon, penumpang perempuan tersebut mengatakan kalau posisi sang sopir sudah terlewat. Ia pun akhirnya memutuskan untuk putar balik. Akhirnya aku putar balik sambil teleponan, kata sopir ini. Sampailah di jembatan yang barusan aku lewati. Ternyata benar ada pertigaan setelah jembatan. Di pojoknya itu ada bangunan gedung tua kosong yang udah rusak, pagernya tinggi, kata sopir taksi online tersebut. Setelah mengetahui posisi yang dimaksud, ia pun melihat ada tangan seorang cewek yang mengenakan baju warna merah panjang melambai untuk mendekat. Ia pun melihat 5 cewek yang salah satunya adalah cewek dengan baju merah panjang tersebut. Jadi ada 5 cewek melambai dan di tengah perkumpulan 5 cewek itu ada satu cewek yang menggunakan baju merah itu. Namun yang ia lihat setelahnya adalah peristiwa seram. Anjir yang pakai baju merah terbang nembus anak-anak kuliahan itu, terbang ke arah pohon bambu di seberang gedung tua itu, kata sopir taksi online ini. Jadi pas dia melihat sekumpulan anak kuliahan itu tadi dan yang baju merah itu tiba-tiba terbang mengarah ke pohon bambu yang di sekitar tempat itu. Jadi fix lah ya kan, yang pakai baju merah ini kuntilanak lah mungkin. Meski lemas setelah melihat pemandangan seram, sopir ini pun masih mencoba untuk berpikir positif. Ia menghitung berapa jumlah penumpang yang naik ke mobilnya. Oleh karena itu dia menghitung berapa penumpang ataupun berapa anak kuliahan yang naik di mobilnya ini. Karena dia tadi melihat ada 5 orang cewek dan ternyata setelah naik dihitung ternyata hanya ada 4 mahasiswi yang naik ke mobil taksinya itu. Ia pun sempat bertanya apakah di antara penumpang tersebut ada yang menggunakan baju merah. Ternyata jawabannya tidak ada yang menggunakan baju merah sama sekali, jawab mahasiswi yang naik di atas taksi online supir tersebut. Akhirnya ia pun menancap gas agar bisa cepat sampai ke jalan utama. Usut punya usut, menurut cerita keempat mahasiswi tersebut, mereka sudah berkali-kali mendapat penolakan jemputan dari taksi online lain. Mereka yang baru pulang dari tugas praktek kampus ditolak dengan alasan bermacam-macam. Mulai dari nggak berani sampai susah mencari lokasi jemputnya. Jadi 4 orang ini sebenarnya sudah memesan taksi online dari tadi. Cuman dia ini kayak ditolak gitulah sama drivernya karena banyak alasan kayak dia takut
malam-malam, dan itu susah lokasi jemputnya. Kata 4 mahasiswi ini menceritakan sebelum dia naik taksi online dan dia berhasil mendapat jemputan ini tadi, karena yang sebelumnya itu banyak yang menolak orderan mereka. Akhirnya mereka pun sampai tujuan dan anak kuliahan itu mengucapkan terima kasih berkali-kali karena bingung gimana pulangnya, soalnya orderan sebelumnya di-cancelin sama driver. Dan ternyata selama di perjalanan supir taksi online tadi itu ngerasain lemes, panas, dingin badannya itu saat di perjalanan tadi. Karena setelah melihat sosok Kunti yang terbang pakai baju merah itu tadi. Oke, jadi mungkin itu aja cerita horor kita kali ini dan kita akan ketemu di video selanjutnya ya. Mungkin agak singkat lah ya kan, karena memang nyari sumber referensi cerita horor ini agak susah. Kalau yang panjang-panjang itu mungkin udah kita ceritakan di video sebelumnya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting ada asupan horor kalian untuk malam ini. Jadi jangan lupa tekan tombol dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini, dan kita akan ketemu di video selanjutnya.